Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, senang sekali. Senang sekali. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Akhirnya ya hari ini kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Masya Allah sekali ya. Pasti nih pemirsa di rumah semuanya juga sudah menantikan Ramadan penuh cerita. Tentunya yang memang selalu hadir untuk menemani bulan Ramadan kita semua. Betul. Gitu, kita akan bercerita banyak tentang bulan suci Ramadan, keutamaannya seperti apa. Benar, segala gitu ya. ina-inu yang ada di dalam bulan suci Ramadan dan yang biasanya hanya terjadi ketika bulan Ramadan. Betul. Dan yang paling utama tuh biasanya kalau di awal-awal kita pasti senang menyambut bulan suci Ramadannya. Benar nggak Tika? Lebih ke, grogi nih mau menuju bulan puasa aku gimana ya nih? Sekarang apa aja yang harus dipersiapkan gitu ya? Karena kan memang kalau bulan suci Ramadan tuh 1 tahun hanya sekali gitu ya. Kesempatan itu kadang-kadang nggak untuk semua orang itu bisa dapat gitu kan. Dan ini adalah bulan yang kita nantikan di 11 bulan yang lain. Benar, that's why kenapa di awal kita mengucap alhamdulillah, karena ya alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun ini gitu. Betul. Ini kan benar-benar kesempatan kita untuk memperbaiki diri ya, Tika ya. Walaupun sebenarnya memperbaiki diri tuh harus setiap hari BTW. Iya betul. Tapi dari Ramadan yang 1445 Hijriah yang itu harusnya kita udah jadi lebih baik di tahun ini. Tapi harusnya kan harapannya tentu kita tuh semakin hari semakin bertambah hari, bulan, tahun harus lebih baik lagi. Benar. Gitu ya. Tapi kan memang lebih afdolnya biasanya gitu memperbaiki diri tuh di bulan Ramadan biasanya. Betul. Gitu. Nah, menariknya hari ini di hari pertama bulan Ramadan ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa gitu ya. Jadi ini mungkin ina-inu menyambut bulan Ramadan akan kita bahas di sini. Yang luar biasa itu tadi kan, benar. Jadi kita akan membahas tentang nikmatnya Ramadan 2024 atau 1446 Hijriah. Nah, itu dia. Biasanya kan hawa-hawa bulan suci Ramadan itu jauh-jauh hari udah terasa gitu ya. Biasanya dari mana? Sebulan pertama. Biasanya dari mana tuh Ida tandanya? Syaban ya. Bener. Satu lagi tanda-tanda hawa-hawa Ramadan udah mau dekat apa? Terik matahari. Bener sekali. Dan satu lagi ada. Apa? Sering mati lampu. Udah mulai kan ya khusus ya. Itu case khusus ya di Aceh. Kalau kita di Aceh tuh udah kayak gimana ya? Kayaknya tiap tahun tuh ini tanda-tanda bulan suci Ramadan udah mati listrik gitu kan. Iya lagi, jadi kalau udah mati listrik kayak bentar lagi bulan puasa nih gitu. Jadi hawanya tuh udah berasa. Ya. Tapi yang pasti memang panas teriknya tuh udah terasa, yang biasanya kita sebenarnya mungkin panasnya di bulan Ramadan tuh biasa aja, cuman karena kita lagi puasa gitu ya. Jadi tantangannya lebih besar. Jadi hawa-hawanya tuh memang udah kerasa banget gitu. Bener. Jadi kan emang yang kemarin itu panasnya itu bikin kita sampai batuk pilek gitu. Jadi kayaknya kita tuh dilatih ya sebelum memasuki bulan Ramadan tuh kita supaya lebih kuat lagi staminanya gitu ya. Jadi gitu kemarin itu batuk pilek gitu ya, badan demam apa dan sebagainya. Jadi udah persiapan. Nanti ini bulan puasa jangan sampai sakit lagi. Benar. Makanya mungkin itu dia di bulan Syaban itu ya persiapannya Ida, dimana ibadah mulai perbanyak gitu ya. Betul. Mulai latihan dulu ya. Latihan BTW kayak training. Ini kalau kita mau olahraga stretching dulu ya, jangan langsung gerak gitu ya. Benar-benar bisa-bisa kan langsung shock muscle biasanya. Betul. Jadi nanti sakit pinggang gitu dan kalau puasa mungkin nanti mahnya kambuh lah, sakit kepala lah, migrain dan lain-lain. Makanya mungkin persiapan ini udah dilakukan oleh sebagian dari kita itu di bulan Syaban kemarin gitu ya. Jadi memang mulai perbanyak sholat sunatnya gitu ya, untuk puasanya melatih juga melatih nanti sholat tarawih, terus juga puasa sunnah juga mulai diperbanyak. Dilatih gitu ya, nggak lagi Senin Kamis nih, mungkin udah nyaris kayak puasa Daud ya. Iya benar. Jadi kan ini kan mungkin yang sepertinya tuh mulai orang nggak sadarin gitu ya, padahal sebaiknya menjelang di Ramadan itu kita udah persiapkan memperbanyak ibadah seperti puasa dan sholat itu tadi gitu ya, supaya kita terbiasa menjalaninya pada saat bulan suci Ramadan ya. Jadi benar-benar kita tuh prepare ya, karena kan tadi spesial banget gitu bulan suci Ramadan. Setuju sih sebenarnya untuk menyambut bulan Ramadan ini kan kita memang harus prepare gitu. Masuk sekolah aja kita prepare-nya luar biasa kan, beli buku baru, seragam baru, tas baru dan lain-lain gitu. Nah,
ketika kita menyambut Ramadan bukan berarti harus baju baru dulu ya, bukan gitu ya. Bukan, tapi itu melatih ya, prepare itu dengan melatih stamina juga, fisik gitu, kita gitu ya, hati kita gitu ya. Kemudian mungkin kesibukan, kan setiap orang tuh punya kesibukan berbeda-beda. Iya, Udah prepare bulan puasa nanti jangan dong sampai waktunya tuh full untuk kerja dunia banget gitu ya. iya. Karena kan kita mau mengejar berkahnya di bulan suci Ramadan itu gitu ya. Banyak banget lipat gandakan pahalanya untuk semua ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Setuju banget. Gitu. Jadi mungkin kerjaan-kerjaan yang akan menumpuk nanti udah boleh diberesin sekarang aja. Di kemarin-kemarin gitu sebenarnya diberesin. Jadi ini sekarang begitu udah masuk di hari-hari pertama ini kita udah mulai pelan-pelan untuk bisa nih ibadahnya nih udah mulai bisa maksimal gitu. Dari awal sebenarnya kita udah harus gaspol nggak sih? Jangan yang ini baru hari pertama udah santai aja. Enggak, karena nggak akan kerasa kan Ida. Biasanya tiba-tiba udah 10 hari gitu. Iya betul. Jadi kan kalau Tika sendiri gimana prepare? Kalau aku tuh kan kalau udah mau kemarin ya pas di Saban itu memang kebetulan lagi musimnya batuk pilek, jadi batuk banget gitu dan pilek banget gitu, dan itu keluarga juga anak-anak kena juga. Jadi kayaknya kepikir banget ini nanti kalau puasa harus lebih kuat karena apa, kita juga lagi mau didik anak kita supaya ikut berpuasa itu masa orang tuanya pada nggak fit gitu kan. Benar. Terus juga udah menyelesaikan puasa yang sebelumnya harus dibayar kan, harus diganti di tahun sebelumnya gitu. Jadi memang 1 bulan sebelum Ramadan kemarin itu di ini semua dibayar hutang-hutangnya gitu ya. Sebenarnya yang kerja kerasnya tuh justru di bulan kemarin gitu ya. Iya. Untuk pekerjaan juga gitu kita udah ada planning. Oh di bulan puasa nanti kerjanya seperti apa ya gitu ya. Beruntungnya kita bisa ngatur pekerjaan. Nah itu ya, untuk orang-orang yang memang pekerjaannya seperti kita mungkin bisa ngatur kerjaan. BTW kalau yang memang harus masuk setiap hari 9 to 5 gitu kan, ya sabar ya. Sabar yang gitu kuat ya gitu. Tapi kan biasanya kalau di Aceh tuh spesial juga Tika. Iya benar. Biasa kan spesialnya gini, masuk lebih cepat, pulang lebih awal. Iya betul. Karena kan ya alhamdulillah sekali gitu ya pemerintah di Provinsi Aceh itu menyadari betul bahwa ibadah di bulan suci Ramadan itu penting dilakukan untuk semua karyawannya ya. Benar. Jadi dikasih waktu luang gitu ya. Masuknya boleh terlambat karena apa? Pagi udah tadarusan gitu ya, habis subuh. Bukan tidur lagi BTW ya. Betul. Gitu. Terus kemudian nanti pulangnya cepat supaya apa? Supaya nanti bisa menyiapkan buka puasa untuk keluarga atau berkumpul dengan keluarga, paling nggak di rumah berbuka bersama gitu kan. Jadi alhamdulillah sekali ya kita tinggal di satu tempat ataupun satu daerah yang benar-benar mendukung. Suasana itu mendukung gitu ya untuk kita bisa prepare sedemikian rupa gitu. Ibadah kita lebih baik lagi gitu ya. Nah itu tadi kalau kita udah prepare ini kan kayaknya fit stamina gitu ya. Terus ini juga nih kalau menjelang bulan puasa tuh biasa kan kita sering apa sih? Ada yang spesial kalau di Aceh tuh ya. Kita nyekar biasanya. Kok kita panggil nyekar apa ya? Kita bilangnya ziarah kubur gitu ya. Memang ziarah kubur bukan hal yang wajib dilakukan, tapi itu jadi satu kayak tradisi ya. Nah, itu salah satu budaya gitu. Ini salah satu budaya menyambut bulan puasa di mana kita harus ke kuburan dulu nih, kita harus ziarah gitu, mengunjungi kuburan orang tua misalnya atau juga keluarga yang sudah kita, benar. Ini salah satu termasuk budaya dalam menyambut bulan puasa di Aceh. Betul. Kalau Tika kemarin ada ziarah kubur nggak? Iya benar, ke mertua ya, ke kuburannya mertua dan nenek kakek gitu. Jadi tetap itu tradisi dalam keluargaku juga memang sebelum puasa kita akan ya ziarah dulu gitu. Betul. Dan harus banget gitu, kayak ya udah nanti megang puasa sama megang lebaran biasanya ya kan. Itu karena dia udah jadi satu tradisi jadi kebiasaan kita tuh kayaknya memang spontan aja gitu ya. Ada yang kurang kalau belum gitu. Walaupun sebenarnya bukan harus ya, ini bukan satu kewajiban, tapi ini merupakan budaya aja gitu. Betul. 3-2 hari menjelang bulan suci Ramadan tuh biasa udah gitu ya. Iya. Kalau aku kan kebetulan karena ayah udah nggak ada, orang tua gitu ya, kakek nenek karena kebetulan jauh gitu ya. Nah jadi tahun ini nggak ada kesempatan untuk pulang gitu. Tapi kalau untuk nyekar atau ziarah kubur di
keluarga yang ada di Banda Aceh itu dilakukan gitu ya, bareng-bareng keluarga yang lain juga sama kayak Tika gitu. Ada nggak sih kalau di kamu mungkin Ida gitu yang, atau mungkin pemirsa di rumah gitu ya, salah satu budaya itu juga tradisi menyambut bulan suci Ramadan tuh silaturahmi dulu ke keluarga, ke rumah-rumah keluarga, ke saudara ya, ke rumah-rumah saudara. Ada nggak sih yang kayak gitu gitu? Kalau Tika sendiri kalau menyambut puasa tuh belum gitu, belum yang silaturahmi ke rumah saudara-saudara tuh belum gitu, lebih ke memang pas Lebaran gitu. Tapi mungkin ada nggak sih pemirsa di rumah mungkin yang ada yang ya mungkin itu tadi, kalau salah satunya mungkin kayak mau pergi ziarah kubur, kita janjian yuk satu keluarga, mungkin keluarga yang dekat-dekat, keluarga dari orang tua misalnya, kita bareng-bareng rame-rame gitu ya. Mungkin gitu ya. Jadi ajang biasanya tuh kayak apa sih? Meramin terakhir gitu lah ya. Jadi tuh ada istilah meramin hari terakhir gitu. Maksudnya sebelum puasa gitu ya, menjelang bulan puasa minggu gitu. Terakhir ya, minggu biasa terakhir, ya. minggu terakhir tuh ada yang biasa minggu terakhir tuh kan pantai di Aceh tuh penuh gitu. Karena kan nanti selama bulan puasa pasti pantai kan tutup gitu. Jadi kita selama sebulan tuh nggak bisa main di pantai dan lain-lain gitu. Jadi ada istilahnya minggu terakhir di mana biasanya tuh warga Aceh plek ketiplek di pantai ngumpul gitu ya. Iya, jadi setiap sudut pantai itu ya, dimanapun yang ada tempat wisata pantai di Aceh itu full biasanya. Ya, jadi justru bukan malah ke kafe dan lain-lain, karena memang menikmati makanan di kafe itu masih bisa nanti setelah tarawih dan lain-lain gitu. Tapi kalau pantai kan memang benar-benar tutup gitu. Jadi benar-benar minggu terakhir tuh yang dimanfaatin untuk bisa kumpul keluarga di sana. Iya, di pantai gitu. Jadi kayak ada masak bareng gitu. Atau masing-masing bawa menu masing-masing untuk makan bareng di pantai gitu. Itu biasanya tuh grup keluarga tuh udah ini ya, tangtung-tangtung. Iya, benar-benar minggu terakhir. Ini Pliu siapa yang masak nih? Siapa yang masak nih? Ini emping siapa nih gitu ya. Nasi siapa? Nah, kalau kayak gitu biasanya Tika akan mengambil posisi bawa nasi ya. Yang enggak ini aja, saya mineral water aja. Gitu ya. Jadi yang paling simpel. Nah, biasanya akan ada tuh orang-orang atau bagian dari keluarga kita yang mengambil posisi yang paling gampang. Iya, biasanya gitu ya. Karena dan ada juga yang paling kayaknya ibu catering gitu, yang dia bisa bikin semuanya, dan kita memang kayak nuntut dia karena dia yang enak gitu masaknya ya. Kayak bukan karena kita nggak mau, tapi lebih ke udah pasti enak nih kalau dia aja gitu ya. Iya, Malah kita tuh kayaknya rela nyiapin bahannya gitu ya, bener masak gitu ya. Benar. Biar aku yang belajar gitu kan. Iya, yang penting bisa kamu aja yang masak gitu. Kita semua tinggal menikmati yang udah pasti enak gitu. Bener banget, aduh. Itu seru banget ya sebenarnya. Itu salah satu tradisi juga menyambut bulan suci Ramadan yang memang bukannya jarang ya, tapi bisa dibilang setiap tahun pasti itu, terjadi betul, gitu. Udah jadi kebiasaan masyarakat yang ada di Aceh khususnya gitu ya. Tadi ziarah kubur, kemudian tadi meramin atau minggu terakhir gitu ya. Kalau Tika biasanya kalau meramin tuh sukanya di pantai sebelah mana sih? Karena kan kita pantainya tuh sepanjang ini ya. Iya benar. Tika tetap di daerah Lampu sih biasanya gitu. Ya. Karena kan ramah anak juga ya. Maksudnya kayak pantainya, terus kalau memang mau mandi laut gitu masih lumayan ya, masih terbilang aman kalau di situ. Tapi kalau udah ke Loonge ke atas sana kadang-kadang ombaknya tinggi-tinggi langsung ke Samudra Hindia kan gitu ya. Kalau BTW kalau aku seret ya, langsung sebelum tapi maksudnya itulah untuk kenyamanan anak-anak juga. Biasa kan kita kalau ngumpul keluarga pasti kita akan milih tempat yang akan kids friendly gitu. Betul ya kan? sekali, Pasti karena kenyamanan kita udah punya anak-anak iya, benar. Dimana kita harus benar-benar memikirkan, ini kalau anak-anak main di sini aman gitu. Jadi ibu-ibunya tetap bisa masaknya dengan fokus ya. Jadi kan ada juga yang memang masaknya di sana langsung, Ida. Itu ada loh. Bener. Jadi bawa bahan gitu ya. Iya, dan bawa belangong besar itu loh untuk masak kuah belangong gitu di sana atau ada. masak apa sih, ayam kari itu yang benar, khas Aceh khas gitu Aceh ya. Rayu ya biasanya. Biasa gitu ya. Jadi bulan puasa siang-siang aku belanja beli ayamnya, ayam kampung ya biasanya. Iya. Nanti yang bumbunya tuh biasa udah dibeli gitu ya, udah jadi Iya, gitu ya. iya. Ada dan biasa pasti ada satu keluarga yang ahli aduk bumbu itu. Bener. Di belakang ada itu juga loh. yang memang tipenya tuh ngapain beli, kita bisa bikin betul. ya. Kita bisa bikin gitu kan. Jadi ada yang bagian ngaduk gitu. Tapi seru itu memang nggak kebayar ya, Ida. Dan nggak bisa ditukar di hari lain gitu. Iya. Beda gitu. Makanya kayaknya itu kayak waktunya tuh bener-bener kita sempetin gitu ya untuk bisa kumpul bareng keluarga di hari yang sama supaya rame semuanya ya, dari saudara ibu, saudara ayah ngumpul satu
satu acara itulah ya, satu meramin tempat itu gitu ya. dimana kita bisa Bakar ikan bareng, Iya, itu tadi makan. aduk bumbu di belangong itu belangong, bareng-bareng. ide Atau ini- ada yang tukang apa sih kalau bahasa ininya tuh tukang ulo-ulo gitu ya, tuh bikin ada canda-canda. iya benar. Ada gitu. juga yang BNN bagian nengok-nengok. Ada juga ya. Ada siang-siang ngomongin makanan ya di bulan Aduh. puasa gini harus kuat Iya, ya. ini kan kita kayaknya bulan puasa belum tergoda lah hari Belum, pertama ya. belum. Kita kan lagi ngomongin keseruan menyambut Keseruan. bulan puasa kemarin. Iya, Karena dan- kebetulan hari ini pertama kita Pertama, ngobrol bener ya banget. Dan kita kan? masih akan membahas itu semua nanti setelah yang satu ini. Tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, tahun lalu apa? menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas. Mungkin dana tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dana juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jadwal penyiaran sendiri. Aceh baik Nah, itu baik realisasi. dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Ya kalau kita udah betul. on lagi Karena nih. semangat banget sih sebenarnya Iya, kemarin karena yang itu. kita bahas tadi gitu. Oh, Iya, masih gitu ya. semangat. Jadi kayak apa tuh kemarin tuh kayak excited banget tuh keluarga tuh untuk ngumpul bareng-bareng tuh tadi bakar ikan itu loh seru Iya. banget Dan gitu biasanya kan. juga Ida kalau kita lagi ngumpul keluarga kayak gitu ya untuk masak bareng itu kan gak jarang tetangga juga ikut biasanya gitu Iya. atau mungkin tapi ada momen sebe- tetangga ini juga sih. iya bener-bener ya, janjian ya. iya jadi ini bagian sama keluarga udah nanti Ada selama beberapa hari sama tetangga lagi belum kawan SMP kawan SMA Iya, ya betul. nggak tapi sama tetangga biasanya ada dan ini juga bisa jadi momen gini loh kalau kita ada yang budayanya nggak silaturahmi sebelum bulan puasa kan ada juga kayak Tika Iya. kan bukan yang sebelum bulan puasa datang ke rumah saudara tapi momen-momen seperti ini menjadikan kita bisa bermaaf-maafan di saat itu gitu Iya. maksudnya ini udah mau bulan puasa maaf lahir batin ya gitu Iya, jadi mungkin sama tetangga ada beban-beban yang belum banyak ini ya. mungkin ya Iya, gitu ya. kemarin mungkin bakar sampah, Bakar jemuran sampah, tetangga kena tuh aduh, bawa ini asap semua gitu masalah ya. paling sering terjadi Iya, gitu makanya ya di awal sebelum menyambut bulan suci Ramadan, di situ kita kasih satu momen Iya, untuk iya. bisa saling ketemu, ngobrol bersama, kemudian saling bermaafan juga Iya, gitu iya. ya, dan saling semangat. Nanti Iya, kita puasa kita bener. itu tuh bikin jadwal ini. Nanti bukbernya kemana? kemana Di rumah siapa gitu ya, bener, bareng terus tetangga. taraweh keberapa kita akan bareng-bareng Nggak, gitu ya mungkin kalau yang pertama Atau mau buat sama keluarga kue dulu. bareng nanti gitu. Nah, kalau lebaran bareng tuh nanti biasanya Iya, ya. itu diobrolin Oke. ya Nah, sebelum. itu mungkin salah satu juga yang menjadi tradisi dan juga budaya selama bulan Ramadan gitu. Nah, dan Betul. itu tradisi kayak gini tuh enggak terpaku di satu bulan Ramadan aja, memang itu biasanya akan selalu terjadi di setiap bulan Setiap Ramadan bulan datang. Ramadan. Dan gitu. setiap keluarga tuh punya cerita masing-masing ya. Iya. Karena kayak tadi, kayak Tika milih pantainya di mana, Iya. milih keluarga yang mana, misalnya kan, lingkupnya yang mana, milih bareng tetangga kah duluan atau Iya. bareng keluarga duluan gitu ya. Terus makanannya juga. Nah, makanan apa ini aja juga yang kita buka, yang kita bikin gitu ya. ya. Dan ada juga nih kebiasaan-kebiasaan sebelum atau juga menyambut bulan suci Ramadan tuh biasanya nyetok Isi kulkas. isi kulkas. Nah, Benar jadi sekali. kalau mau bikin kue untuk bukaan itu nggak harus belanja lagi gitu. Biasanya udah ada di dalam kulkas gitu ya. Nyetok-nyetok ini sih lebih biasanya apa sih cincau. Oh Iya iya, nggak sih cincau itu bener. kayaknya kalau bulan puasa itu di kulkas semua orang tuh pasti ada cincau. Bener sekali gitu ya. Jadi Iya kan? yang untuk bikin minuman ya. Iya benar-benar mau Karena- dipakein kates, timun atau apapun itu gitu. Kayaknya memang pasangannya dia gitu. Iya, Pasangan sejatinya betul guys sekali. gitu. Karena memang kayak kalau puasa itu yang paling menantang adalah dahaga ya. Makanya yang dipikirkan Benar. isi kulkasnya untuk bikin Benar. minuman. Kalau sama es batunya ya. Iya es batu Kalau itu yang sempat ketinggalan. ngisi kulkas untuk isi es batu diisiin tuh Iya penuh. semua penuh Atau gitu. beli dulu gitu ya, penuhin kulkas gitu ya. Dan ini juga sih biasanya kurma. Nah, Iya, betul. nyetok kurma gitu. Kurma. Biasanya kita udah nyari dari jauh-jauh hari dan kerasa banget kemarin sebelum puasa ini
Itu di toko-toko yang udah. jualin tuh kurma Iya, udah banyak. Maret-Maret itu juga udah banyak bener. gitu kan. Dari berbagai macam jenis gitu ya. Dari yang biasa sampai yang Dari harganya kurma fantastis. muda sampai kurma nabi itu Ada semuanya. Tinggal pilih mau yang mana nanti untuk bekal berbuka puasa. Iya gitu benar. Dan ya. biasanya itu yang juga salah satu makanan yang di stok di dalam Betul. kulkas gitu. Terus ada lagi nih Tika, kalau aku tuh setiap bulan menyambut bulan suci Ramadan biasanya tuh udah mulai bersih-bersih rumah. Ah iya. Karena benar. apa? Iya. Karena khawatir nanti pada saat menjelang hari raya Iya. atau lebaran tuh udah sibuk sama urusan dekor-dekor dan lain sebagainya. Iya, Jadi iya. apa sih bulan sebelum puasa itu kayak deep cleaning Deep lah clean, gitu. iya benar, Jadi benar. bener-bener dibersihin. Nanti kalau mau lebaran tinggal dikit-dikit Iya aja benar gitu benar kan. benar, daripada di bulan puasa itu yang kita Iya, benar. pol-polan gitu ya. Betul, nanti mau cuci gorden, laundrynya udah full. Iya, Jadi benar. kalau sebelum Ramadan itu kan kita masih ada waktu Jeda ya. memang kosong kan, laundry Iya, itu iya, belum iya. pada penuh. Jadi Benar kita juga bukain semuanya. Iya benar juga cuci, ya. heeh. Kok nggak kepikiran ya? Udah Ya kepikiran juga, sekarang iya. ya nanti. Karena gini, selama ini itu tuh selalu terjadi nggak di akhir Ramadan tapi kayak di 10 Ramadan, di 12 15 Betul. Ramadan biasanya Iya. mamaku gitu kan. Udah nih yuk baru kita beres-beres, tapi kan tetap aja itu di bulan Ramadan Nah, gitu. itu dia. Jadi ini ngurangin beban untuk bulan suci Ramadan supaya ibadahnya lebih fokus mulai deh nanti ya. Kalau kemarin nggak sempat berarti tahun depan tuh udah bisa gitu ya. Jadi bersih-bersih rumah dulu yang deep cleaning gitu Iya, ya iya, supaya nanti pas puasa kita nggak berat banget untuk bersih-bersih rumah. Iya, gitu. setuju banget. Nah, itu juga budaya bersih-bersih menjelang bulan Ramadan juga selalu ada, atau yang model kayak Tika nih yang udah berjalan nanti di hari ke-10, di hari ke-12 baru beres-beres atau juga bersih-bersih. Nah, terus Nah, apa itu lagi dia. nih? Nah. Budaya menyambut Ramadan atau ini nih yang paling terasa juga persiapan untuk megang. Mak megang ya. Mak megang. Mulai dari belanja. Nah, Biasanya kalau mama di rumah gitu ya, mama di rumah itu besok mak megang gitu Iya. ya, malam ini udah charter, besok jemput mama ya kita belanja ke Iya. pasar yang paling lengkap. besar, paling lengkap, terlengkap di Aceh ya. Iya, itu udah bayangin besok berarti bawa apa kantongan gede-gede. Iya. Otot-otot benar. udah Ya, disiapin. harus disiapkan gitu ya. Tapi memang ini benar-benar udah apa ya, akan selalu seperti ini gitu. Kita Iya, emang benar. udah tahu banget. Jadi ketika megang itu datang gitu, kayak yang kerja di kantor itu juga pasti akan pulang lebih awal gitu ya. Betul. Untuk bisa belanja. Iya, itu biasanya 2 hari sebelum puasa kan Iya, ya udah iya, mulai iya. ya. Karena ada orang milih 2 hari sebelumnya gitu, ada yang 1 hari sebelumnya Iya, udah megang. ada gitu. yang merasa kalau kecepatan nih kalau 3 hari sebelum atau 4 hari sebelum kita udah belanja gitu, betul. dagingnya nanti nggak fresh lagi, walaupun harganya masih stabil gitu. Tapi kalau kita belanja di hari megang kan biasanya lumayan mahal bener. gitu. Kalau Tapi Tika kemarin megangnya kapan? masih sehari sebelum. Sehari Itu sebelum, bener kalau sih, papa belanja sama. model yang sehari sebelum gitu. Sehari kalau sebelum mama. gitu ya. Karena kita nggak, kalau di rumah tuh bukan tipe kal yang megangnya tuh rame banget gitu. Biasa kalau keluarga yang rame itu udah Iya. mulai, karena kan nanti Iya, datang lagi benar-benar. keluarga yang ini Iya, gitu iya, ya, benar, udah benar. ini ya. Karena kan Iya. biasanya kayak tadi itu, Iya, iya. karena kan harus ngumpul, ada Iya, yang harus benar, ngumpul dulu, benar. silaturahmi ke keluarga itu udah disiapin Udah. makanannya sih, disuruh makan dulu gitu Iya, ya. benar. Tapi kalau di keluargaku tipenya yang seperti itu gitu, yang belanjanya tuh nggak jauh dari nggak jauh dari hari pertama puasa gitu. Jadi kayak 2 pas 1 hari sebelum puasa gitu, karena ada tipe yang memang pengen dagingnya nih daging hari ini gitu. Jadi lebih fresh gitu iya, ya. nah mungkin pemirsa juga punya kebiasaan yang sama gitu ya. Model belanjanya tuh megangnya tuh sehari 2 hari sebelum gitu. Betul. Jadi udah mulai masak apa sih, rendang dan Iya, lain-lain betul. gitu. Jadi Dan nanti tinggal dipanasin aja gitu. Tapi itu kan modal untuk sahur. oh ya nggak iya, sih? betul, Modal untuk betul. sahur. Bener banget. Iya. Jadi ini juga di rumah udah ada stok juga gitu. Iya. Karena kan biasa tuh supaya apa ya, mengobati rasa, karena kan waktu beli dagingnya ngantri panjang tuh. Iya, benar. Iya kan. Rugi Lumayan dong cuma ya. beli sekilo, Iya. ya kan? Kalau udah nyampe situ ya minimal 2 atau 3 lah Iya, ya, untuk betul. stok Iya, aja kalau gitu. ada rezeki Iya, ya, iya, kenapa benar, enggak benar, ya. benar. Jadi di stok supaya nanti bikin makanan khas yang biasa kita buat di keluarga kita dimegang. di Iya, hari megang benar, gitu ya. benar. Kalau Tika apa nih makanan yang spesial yang disajikan di mak megang?
rendang biasanya. Rendang? Iya, Oke. rendang Aceh. Rendang Aceh, gitu. Itu memang wajib ada di papaku, dan ini sirboh. Sirboh. Iya, sirboh juga. Biasa sirboh itu yang banyak ya? Iya. Karena itu yang disimpan Lama, iya. lama. Jadi memang itu yang dibikin banyak. Jadi kan kalau sahur itu modal sahur juga kan. Jadi kayak rendang, sirboh itu kan jadi modal sahur Betul, untuk betul. nanti kita kan kalau sahur tuh ada yang tipenya kan suka yang apa sih basah gitu ya, yang kuah-kuah gitu. Ada yang suka yang kering-kering. Nah, Betul. itu salah satu tuh rendang sama sirboh itu jadi modal untuk Iya. kita sahur. Apalagi kalau sirboh itu semakin sering dipanasin, makin enak. Iya, sampai Terusnya rendang semakin juga. lama dia semakin enak Iya. gitu. Digoreng lagi juga Semakin enak gosong gitu. nih, semakin Oh, bagus nah ya. itu karena kalau sahur tuh karena kita mungkin semakin hari tuh kan puasa tuh kayaknya nggak kepengen sahur banget Iya, gitu ya. iya, Jadi iya, supaya di lidah itu enak aja rasanya, sirboh tuh salah satu yang paling tepat gitu ya. Iya, jadi pilihan. suka dilema ya kadang waktu sahur itu nggak pengen banyak makan, nanti begitu jam 7-8 pagi kayak kenapa aku sahur tadi dikit banget makannya gitu ya. Jadi kalau ada sirboh tuh jadi penyemangat, Penyemangat ya. Jadi gitu. banyak dikit makannya. Berarti kayak tadi tuh sahur Ida, sahur pertama itu tadi masih dengan menu megang itu ya Megang berarti. kemarin Iya, gitu ya. iya, Masih sama dong. lengkap itu santan-santannya, Iya. opor-opornya ya, Masih ada sirbohnya, semua. semuanya. Dan karena hari pertama tadi malam gitu ya, sahurnya itu bangunnya lebih cepat. Iya, karena iya, semangat banget semangat gitu ya. banget gitu, dan satu lagi takut ini juga kan, Takut kalau- nggak sempet sahur iya, gitu takut ya. nggak sempet sahur. Tapi itu kan sering terjadi juga, Ida. Iya. Biasanya puasa pertama itu yang sering ketinggalan sahur. Nah, Itu karena sering terjadi. belum terbiasa bangun Iya, secepat itu iya, ya. jadi belum ada alarm yang jelas gitu, belum ada alarm yang pasti, yang biasanya tuh alarm tubuh yang memang jam segini udah pasti kebangun gitu. Nah ini kan baru pertama nih gitu ya, jadi pasti kita nggak sahur Betul. tadi gitu, telat gitu, karena Jadi, biasa. ada dua kemungkinan berarti Ya. ya. Ada yang memang nggak sempat sahur, Ya. atau memang cepet banget bangun sahur Nah, gitu ya. sahurnya jam 3 mungkin, atau Padahal jam 4. malamnya karena taraweh pertama juga semangat banget terawih Iya. sampai malam banget Iya, gitu ya iya, iya, tidurnya. iya, benar. Tapi bangunnya cepet juga. Iya, gitu ya. iya. Nah, itu yang mungkin menyebabkan antara sahurnya lebih awal atau memang nggak sahur sama sekali gitu. Jadi Tapi tadi malam sahur ya? sahur, alhamdulillah kita sahur. Alhamdulillah sahur ya. Malam Makanya ini sore kayak gini masih ceria dong ya. Masih bertahan yuk, berapa jam lagi yuk. Walaupun di luar panas, Iya. tapi ngobrol tentang menyambut puasa tuh seneng banget, masih ceria Iya, banget. karena Masih memang- staminanya ini banget. full Karena kita banget. kan juga termasuk yang mempersiapkan stamina tadi kan. Iya benar. Apalagi kan kita tahu hari ini kita bakal ngobrol terus gitu ya. Ini kita bakal ngobrol 1 jam gitu sama pemirsa gitu. Jadi kita benar-benar mempersiapkan Iya. stamina yang luar biasa gitu untuk. Saya lesu ya, jangan Iya, lesu dong. karena kan kalau ya. ngobrol biasa haus. Oh nggak boleh ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Iya, nggak boleh ngetingkat haus dulu gitu Nggak ya. boleh. Ya, Nah. hari pertama tuh kita harus benar-benar maksimal ya, karena menentukan hari-hari berikutnya. Tapi benar loh, kamu percaya yang itu nggak, Ida? Kalimat itu, jadi kayak hari pertamamu menentukan hari-hari selanjutnya Hari gitu. berikut. Oh, berarti ini tadi cocok jadi caption Iya, ya? jadi Oke. boleh banget. Jadi yang hari ini pengen konten, boleh captionnya ambil captionnya ya, yang kita hari bilang ini ya, tadi. udah Hari ada. pertama menentukan hari-hari Hari- selanjutnya. Nah, jadi hari ini hari pertama, 29 hari ke depan, Ya. insya Allah Aman. harus lebih baik dan Harusnya. aman lebih gitu ya. Harusnya. Jadi semangat ya. Jadi pemirsa di rumah kalau punya kebiasaan yang mungkin untuk menyemangati diri ya dari mulai menyambut kemarin tuh kan pasti sekarang tuh lagi ini banget ya, masih full banget lah Iya, kalau iya. baterai itu bisa dibilang baterainya tuh full banget gitu ya. Iya, masih penuh banget nih. Jadi harus dijaga juga nih Iya, baterai. Jangan yang betul. tiba-tiba penuh banget tapi cepet drop juga kan, ada tuh ya kayak Tapi gitu. jangan kepikiran sama makanan megang kemarin gitu ya. Ini jam segini nih jam-jam rawan. Jam-jam memang. rawan ini memang kalau mau buka puasa di jam segini kan juga aduh tanggung kan. Bener Lagian ngapain buka puasa coba? Kenapa pilihannya buka puasa coba Iya. ya? Iya. Jadi selain rendang yang daging-dagingan itu ada nggak menu spesial yang lain kalau di Tika? Enggak sih, lebih ke memang itu, memang papaku, mamaku memang senangnya itu, jadi kami ya ngikut ya, Ngikut karena ya. kan ikut Iya. masakan orang tua gitu ya, jadi Pokoknya apa yang disediain makan gitu makan. ya. Kalau Ida Satu gimana? lagi ini ya kali ya, sop daging. Oh Sop iya, daging mungkin tuh, ada gitu, tapi kalau di Tika memang yang kering-kering gitu. lebih kering-kering Kalau ya. Ida Sop itu kayaknya oke. wajib itu. Karena Kan memang untuk anak-anak semuanya juga pada ya? kalau anak-anak dia lebih semangat
makan sop sih daripada rendang ya. Mereka Oh. kalau udah rendang mungkin, kalau kita kan enak, kalau saya ya enaknya tuh kalau rendang tuh yang pedes gitu. Nah Oke. ketemu anak-anak yang pedes kan nggak mau, jadi Iya, mereka iya. lebih milih ada sopnya gitu ya, sop daging Iya, gitu iya. ya. Jadi lengkap juga sama sayur-sayurnya. Jadi dapat semua nutrisinya, dapat Betul. semua. Makanya puasa pertama ini Ida ceria banget ya. Iya ceria banget, luar biasa memang Kuat ya. banget nih Heeh. dari ini ya. Apalagi kan ini kan lagi ngajarin anak nih, anak Oke. 2 orang ngajarin anak, nggak 2 orang sih, kakaknya udah pinter puasa, 1 lah ya, masih TK tapi udah mau mulai Ikut, ini. mau mulai Jadi kita ikut. di puasa pertama setelah maghrib ya, bukan puasa pertama, di Megang kemarin, Megang kemarin habis maghrib tuh sebelum sholat tarawih kita udah cerita tuh gimana sih besok menghadapi puasanya. Oke, berarti Abang udah- harus ngapain Udah cerita besok. seperti apa ombak yang akan hadir Iya, gitu ya. betul. Pasti diawali nanti di jam 10 tuh Iya, udah kreo keruk perut ya. ya. Pagi anak kecil kan Iya, udah lapar gitu. Apalagi yang biasa ngemil ya kan sambil makanya. nonton gitu. Jadinya kan kayak aduh pengen ngemil biasa gitu. Jangan orang tuanya yang kayak gitu ya, nggak boleh, nggak boleh kayak gitu. Betul. Oke, nah terus itu tadi udah tradisi megang ya menyambut bulan Ramadan atau juga di hari pertama Ramadan. Next, kita ada juga yang namanya persiapan tarawih. Nah, betul sekali. Apalagi tarawih pertama. Ya, Biasanya tuh kayaknya memang harus dapat saf pertama. bener. Itu Bener kayaknya nggak? kalau untuk tarawih pertama begitu siap sholat maghrib itu langsung di Iya. situ aja nggak pulang lagi tuh biasanya di masjid. Betul. Kalau yang memang maghribnya di masjid nggak akan pulang lagi nungguin isya dan juga tarawih. Tapi kalau yang masih di rumah siap sholat maghrib kayaknya emang udah langsung gas gaspol gitu ya untuk bisa dapat saf pertama. Tapi kita akan bahas ini nanti Ida gimana pengalaman tarawih Tarawih pertama pertama. setelah break yang satu ini tetap di Ramadan Ramadan penuh penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa? Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan kualitas. Ini dana tantangan anggaran terbesarnya itu program adalah teknologi. dana juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jantung penyiaran sendiri. Aceh betul Nah, itu betul realisasi. dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Oke. Masih di Ramadan penuh cerita. Iya, ya. seru banget cerita-cerita terus nih ya sampai nanti habis segmen ini gitu Iya ya. betul ya, puasa pertama itu betul-betul kayak apa ya, terwujudnya mimpi. Iya, ya, benar. mimpi karena kan Nunggunya kan nunggunya lama. kan lama gitu kan. 11 bulan. 11 bulan. Iya, jadi memang benar-benar setiap orang di Ramadan menuju Ramadan tuh pasti yang mungkin gini ya, yang belum ikut puasa pun excited gitu. Iya betul. Biasanya kan gitu kalau kita lihat di TV-TV iklannya tuh udah mulai gitu ya. Iya, Itu kan kayak kan mengundang sirup, ya. sirup dan sebagainya, itu udah mengundang banyak orang ya, nggak hanya yang muslim aja tuh udah berasa di Iya, bentar lagi mau benar, puasa ya, benar. gitu. Apalagi kita yang muslim gitu ya. Udah pasti tuh bulan suci Ramadan itu yang spesial banget, menyambutnya juga dengan cara spesial. Nah, di hari pertama juga spesial banget. Cerita terus keseruan kemarin menyambut bulan Iya. suci Ramadan gitu. Gak cuman keseruan yang kita rasakan gitu, tapi kita juga lihat keseruan-keseruan lain yang dirasakan oleh teman-teman kita yang ada gitu ya. Sama kayak kita bahas tadi, yaitu tarawih pertama, persiapan tarawih pertama gitu kan. Kita nggak cuman ngelihat atau juga merasakan
gimana persiapan kita, tapi kita juga lihat nih persiapan teman-teman kita yang lain yang ketemu di masjid gitu, yang juga mungkin itu bisa jadi salah satu ajang silaturahmi, ya nggak sih? Gitu. Dan anak-anak juga Nah, biasanya benar. tuh ya kan, orang tua tuh udah ngasih tau, ayo ya hari ini kita ke masjid, jadi nanti udah nggak ada tuh cerita mandi sore tuh habis maghrib, Iya, ya benar, kan, benar, nggak sebelum ada maghrib lagi. itu udah harus Beres semuanya ya kan. Jadi gitu, sholat maghrib kita makan bersama, setelah itu kita langsung berangkat ke masjid bareng anak-anak misalnya. Iya, Biasa benar. anak-anak tetangga gitu yang satu komplek biasa udah naik sepeda tuh Iya, rame-rame. benar. Udah pakai ini lagi, apa sih namanya, kayak botol-botolan di ban sepedanya ya. Oh, iya sambil manggilin teman-teman ya. Teman-temannya, dan itu memang adanya di bulan puasa gitu. Kalau di bulan lain sepedanya aman aja, normal gitu ya. Betul ya. Tapi kalau bulan puasa udah ada botol-botolan di bannya Iya, supaya itu bunyinya sebenarnya tuh. awalnya dari mana ya ide itu ya? Itu kayaknya Oke. dari nenek moyang kita udah gitu deh, Ya, kayaknya mainnya makanya kayaknya jadi anak-anak sekarang ya. menurun ya sampai sekarang Iya, gitu. supaya memang heboh gitu, supaya memang orang notice, oh ya kita mau tarawih gitu. Nah, kayak persiapan tarawih sendiri kan mungkin ada sebagian orang yang memang, wah ini staminanya nih harus benar-benar jaga. Apalagi kalau kita ngelihat orang tua gitu yang memang masih semangat untuk bisa menjalankan ibadah tarawih gitu ya. Iya, betul. Gimana yang kita yang masih sehat ini mungkin, aduh kayaknya nggak sanggup 23 deh, tapi dimana kita ngelihat orang tua yang jauh umurnya di atas kita itu justru semangat dan mampu untuk melaksanakan tarawih sebanyak mungkin 23 rakaat 23 gitu. rakaat Itu juga gitu bisa ya. jadi motivasi sih Iya sebenarnya. betul, tapi kan memang nggak wajib ya, tinggal Iya, iya. ini aja sih semampu kita Iya, berapa gitu setuju, ya. setuju. Itu bukan hal yang paling wajib sih sebenarnya merasakan suasananya gitu Iya, ya. iya, Itu wajib iya. bagi kita masing-masing gitu ya. Benar. Mm-mm. Jadi Jadi kalau misalnya kayak mau sholat tarawih tadi kan pasti keluarga tuh juga punya pilihan ya, hari ini kita ke masjid mana ya hari Iya, pertama. benar, Tika benar. ada gitu nggak? kalau Tika sih kebetulan karena memang rumah dan masjid itu satu tembok, Oh, satu tembok iya. gitu ya. Dan orang tua juga udah tua lah gitu ya, udah kurang bisa jalan jauh dan lain-lain. Jadi kita tuh memilih untuk tetap sholat di masjid sebelah gitu, karena memang Oke, satu yang tembok paling dekat BTW. dengan rumah gitu Paling ya. aman, paling bisa dijangkau untuk dapat saf paling depan Waduh, ya Masya gitu ya Allah, kan. enak banget ya kalau masjid Iya. langsung satu tembok dengan Iya, rumah benar. gitu. Jadi Apalagi kita istiqomah sekali ya menjaga ibadah bulan suci Harusnya Ramadan ya, harusnya Iya, karena gitu nanti ya. setelah tarawih itu suara tadarus Ya, tetap sampai- ada gitu ya. Besok setelah subuh tetap ada. Tetap Jadi ada. benar-benar ini ya Ada terus, jadi ibadahnya. makanya nah privilege-nya rumah di samping masjid itu adalah suasana Ramadannya sangat-sangat terasa gitu, karena kita juga dengerin tadarusnya, kita Betul. dengerin orang yang ngaji-ngaji atau apapun di situ gitu, anak-anak yang main, anak-anak yang nggak pulang dari habis taraweh sampai nanti sahur juga Sahur gitu ada ya. gitu ya. Jadi ya suka Iya, dukanya itu ada terpantau gitu. semua Terpantau gitu ya, semua karena gitu. sebelah rumah gitu Iya, ya. dan memang kita punya pintu khusus yang nggak harus keluar pagar untuk ke masjid. Jadi memang Oh, dari kayak pintu Doraemon pintu gitu ya. Doraemon. Langsung ya ke masjid Iya, gitu ya. langsung begitu keluar langsung di halaman Di di masjid. teras masjid gitu. Wah, seru Jadi banget. jadi makanya kalau yang di tetangga-tetangga Tika mau lomba-lombaan siapa duluan, nggak mungkin Nggak ya. mungkin. Tika biasanya. Jadi habis maghrib emang ayo Ya, siapa iyalah, duluan nih. pintunya langsung satu pintu bareng masjid gitu Iya. kan. Tapi itulah serunya gitu. Betul. Ada juga yang memang apa sih, puasa pertama itu, taraweh pertama itu menjadi hal yang kebiasaan gitu untuk memilih masjid, satu masjid Iya, gitu. Ini kita benar. bukan berbicara tentang safari masjid, tapi lebih ke ini tarawih pertama kita di masjid apa ya? Iya, ada kan yang betul. kayak gitu. Karena Ida kan gitu memang, nggak sih? memang orang itu kayaknya udah punya planning juga untuk safari masjid. Ramadan itu Iya, ya, jadi safari. pindah-pindah masjidnya Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau Ida tuh sama keluarga ya, karena ini kebetulan tahun pertama untuk kembali lagi sholat tarawih keluar Oh, gitu. Karena iya, iya. kebetulan 2 tahun terakhir itu kan aku punya bayi, Iya, ya iya, kan, iya, jadi iya. nggak bisa sholat di Masjid, masjid benar, gitu. Jadi benar. semangat banget. Iya, ini memang, pasti apalagi excited ya. Jadi bawa malam anak. semalam itu Iya. sangat-sangat excited. Walaupun di rumah tuh udah kasih tahu, karena kan anaknya masih 2 tahun Iya. gitu, kasih tahu, nak kamu nanti jangan kemana karena laki-laki Iya, ya iya, kan, benar, jangan benar. jauh-jauh ya di sini ya. Jadi udah dikasih wejangan Wejangan dulu gitu ya. dulu, walaupun sebenarnya begitu nyampe masjid hilang semua Hilang wejangan ya, itu. tapi alhamdulillah semalam tuh masih aman. Oke. Ya, karena hari pertama dia belum kenal ini ya, lokasi. Orang iya belum situasi. tahu Medan ya, belum bisa menguasai Betul. Medan gitu, dan Jadi belum kenal masih banyak. mantau, nggak tahu ya nanti malam gimana ya. Apalagi kalau udah ketemu teman-teman seumuran Betul. atau abang-abangnya Nah, gitu ya, yang memang aduh. ayo main yuk gitu ya. Makanya pilihannya masih tetap masih dekat rumah gitu Oke, ya. Supaya oke. kalau ada apa-apa kan kita masih kenal-kenal tuh Iya, sama yang iya, lain-lain, iya, benar, bisa saling benar. memantau karena bawa anak kecil. Tapi sebenarnya sih kalau lebih amannya ya kalau umur segitu kayaknya
jangan dulu kali ya. Jangan dulu. Jadi kalau memang ada yang bisa dititipin di rumah ya mending dititipin aja dulu. Jadi kita juga sholatnya khusyuk ya, bukan yang aduh Iya, ini dia khawatir kemana anak ya? itu sih sebenarnya Lagi bukan sholat nih. bukan yang negatif gitu. Lagi tapi- sholat nih, dia main ke pinggir Iya, mana? Ini iya. ke mana ujung ya mana dia? Bener-bener. Itu Pasti sih kayak gitu kan pikirannya. semalam sih gitu Iya, ya. iya. Tapi ya mau Makanya. gimana ya, namanya belajar ya. Iya, dan kita juga nggak mau ketinggalan Momen ini. gitu. Jadi Betul. mungkin itu yang menjadi dilema dari ibu-ibu yang punya baby gitu. Iya, benar. Tapi tetap mau merasakan hype-nya malam pertama tarawih gitu. Betul Nah, sekali, karena ya memang dinantikan sekali ya Tika ya. iya. Jadi kayaknya rugi banget kalau nggak bisa manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin supaya bisa terawih bareng bersama jemaah di masjid. benar. gitu Dan ya. ini kan kayak yang kita bahas tadi, ini kan juga bisa jadi apa ya? Momentum di mana sama tetangga-tetangga yang selama ini nggak pernah ketemu kan ketemu di Betul, situ ketemu tuh. di situ. Iya, Iya. excitednya juga beda ketemu di malam pertama Ramadan atau juga malam pertama tarawih dengan malam-malam selanjutnya beda Tapi bukan gitu. ketemu untuk bisa ngobrol ya. Enggak, tapi lebih ke oh apa kabar itu masih ada ya. Masih ada. Masih ada ya di komplek ini gitu. Keren Iya, kan, Bang? aduh Nah, kira ya masih ampun. ada apanya Iya, gitu masih ya. ada. Karena kan selama ini nggak kelihatan, mungkin pada sibuk kerja, jam keluar dia nggak sama dengan jam keluar kita Betul. gitu. Jadi biasanya tuh memang kalau zaman sekarang itu tetangga sama tetangga tuh jarang ketemu. Nah, jadi bulan puasa biasa momen yang dimanfaatkan untuk bisa ketemu bareng tetangga-tetangga yang ada di sekitar. Tapi gitu kalau ya. Ramadan atau juga tarawih pertama ini biasanya kan penuh banget tuh ya, penuh Nah. banget. Nah, di masjid dekat rumah itu tuh Udah termasuk pasti, gitu juga. udah pasti. Oh, Jadi berarti memang kayak di kalau- semua masjid ya. Iya, itu ya mudah-mudahan bertahan ya Iya, sampai iya, karena kita kan tadi- doanya gitu ya. Iya, jangan nanti pas hari terakhir safnya tinggal satu. Iya, iya. Enggak, biasanya sehari terakhir tuh penuh lagi. Oh, penuh lagi ya, karena besok 3, 5, 8 itu udah mulai berkurang, berkurang, nanti begitu hari terakhir penuh lagi. Nah, Biasanya itu gitu dia tuh. ya. Tapi kita mudah-mudahan bisa menjaga itu ya. Oke, berarti memang istiqomah ya. Istiqomah ya, berarti memang di masjid dekat rumah Ida pun kayak gitu ya, jadi Iya, rame rame. juga. Di Betul. masjid samping rumahku juga kayak gitu, rame gitu. Dan kayaknya memang kebanyakan di semua masjid yang ada di Aceh kalau malam tarawih pertama tuh itu rame banget. apalagi gitu kan ya. memang semua toko, kafe, restoran dan lain-lain kan tutup tutup. di jam tarawih Iya. itu ya kan. Khusus ya biasanya di Aceh Tapi ya. kalau hari pertama kayak gini memang tutup dulu ya, 2-3 hari ke depan tuh kayaknya masih pada tutup ya, Iya, iya kafe-kafe benar. gitu ya. Jadi belum ada tuh agenda buka puasa bersama iya, di luar. benar. Jadi Hari pertama kedua. benar-benar masih apa sih istilahnya membangun bonding bersama keluarga. Benar, setuju gitu banget ya. Bulan puasa tuh memang waktunya banyak sih momentum yang bisa diambil di bulan Ramadan Iya, gitu. betul. Apalagi di momen-momen pertama kayak gini tuh banyak yang bisa dibangun gitu, selain seperti yang Ida bilang tadi, bonding antar sesama kita keluarga, Iya. juga tetangga gitu melalui salat tarawih bareng gitu yang ketemu lagi. Ada malah momen tarawih pertama ini jadi waktu yang gak disangka-sangka oleh beberapa orang yang mungkin terakhir ketemu itu di SMP. Nah, kayak reuni lagi Iya gitu ya, terakhir ketemu tuh reunian. SMA. Nah, si teman kita ini mungkin di luar kota lama dan akhirnya puasa ini pulang ketemu di Benar, masjid. betul. Karena kan ada sebagian orang tuh di puasa pertama tuh udah pulang ke kampung, Kampung, lah atau pulang ke iya, rumah iya, orang benar, tua benar. gitu ya. Jadi kita kayak momen ketemu, ini kan tetangga kemarin yang kita SMP-nya bareng, Iya, iya. SMA-nya bareng gitu, akhirnya ketemu. Ini jadi menarik karena mungkin selama ini kita pikir kayaknya kita emang nggak punya waktu untuk ketemu lagi nih karena udah di luar kota gitu. Kita nggak pernah nyangka kalau ternyata tahun ini dia pulang gitu. Dan mungkin ini juga jadi satu momen dimana selama ini mungkin kamu nyariin tetangga kamu nggak pernah nemu ya, dengan satu kepentingan nih. Atau mungkin udah kayak apa ya? Udah mulai lupa gitu. Kita Iya. emang nggak ingat ada dia gitu Iya, ya. nggak ingat ada dia. Atau yang nyari, ini benar-benar nyari Oh, nyari, benar-benar oke. nyari, dan kok kayaknya susah banget ketemu sama dia. Coba deh di tarawih pertama dan kedua, biasanya Iya, ketemu tuh. mudah-mudahan ketemu. Biasanya ketemu tuh. Betul, Karena jadi makanya tuh semangatnya tuh luar biasa, Luar biasa, ya di gitu. Ramadan pertama untuk tarawihnya gitu. Jadi karena ketemu hal-hal yang nggak ditemukan di malam-malam yang lain ya. iya, kenapa ya bisa kayak gitu ya vibe-nya? Ya, Bisa beda itulah banget uniknya, gitu ya. makanya dibilang spesial banget di bulan suci Ramadan itu ya. Iya, setuju. Jadi ternyata spesial, yang merasa spesial itu nggak cuman kita yang seumur ini gitu, nggak juga anak-anak, tapi juga yang
apalagi orang tua lah kita bilangnya, orang tua yang mungkin udah menjalani berapa belas puluh tahun Puluhan puasa, tahun tapi puasa, tetap masih bisa merasa excited menyambut bulan puasa gitu. Iya, apalagi kalau anak-anaknya ngumpul, Iya. emang dia tunggu-tunggu banget kayaknya Iya, di bulan iya, suci iya. Ramadan. Anakku dari mungkin ada yang anaknya di luar kota gitu Iya, ya, yang di luar Aceh Oh, gitu iya, ya, iya, iya. pada pulang Biasa karena bener mau ya, puasa. megang di sini. puasa juga pulang ya biasanya Iya, ya. ada yang gitu Oh, gitu iya, ya. iya, benar. Tadi Jadi- biasanya tuh yang dari luar negeri ya, Oh. cari momen bulan puasa Puasa. tuh bisa pulang sampai Hmm. Lebaran nanti Iya, gitu iya. kan ya. Kalau cocok apa sih bulannya ya biasanya Hmm. kalau ini lagi bulan liburan nggak ya? Nah nggak tahu itu deh. tuh, karena kita kali ini nggak ada teleponan ke teman-teman kita yang di luar negeri ya. Iya, Kalau tahun betul. lalu ada nih, jadi kita bisa Heeh. nanya. Nah jadi benar-benar apa ya, kesempatan ini harus bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita cerita lagi seru-seru nanti Ida setelah yang satu ini. Tetap di Ramadan penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa? Menjaga agar apa yang disiarkan Dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jantung penyiaran segi Aceh apa baik itu? untuk baik Realisasi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Masih di Ramadan penuh cerita. Nah, Emang benar-benar cerita kita panjang Panjang ya. banget hari ini ya, dimana memang membahas tema ini kan nggak ada habisnya gitu. Masing-masing punya apa ya, kebiasaan di keluarganya masing-masing gitu. Ada juga yang memang menjadi budaya untuk kita orang Aceh yang pasti kita lakukan setiap menyambut bulan Ramadan dan di hari pertama Ramadan gitu ya. Kalau selama di Aceh tuh memang beda banget ya budayanya itu. Karena kan Oh, waktu pernah itu aku merasakan- pernah di luar Aceh ya. Oke. Jadi pernah di Medan dulu ya, di Sumatera Utara tuh nggak ada vibe kayak gini gitu menyambut bulan suci Ramadan. Gitu tinggal di Aceh. Wah, dengan tadi mulai dari meraminnya tuh di Iya. akhir apa? Minggu terakhir terakhir. menjelang Ramadan. Hmm. Terus nyekar ziarah kubur Hmm. gitu ya, itu sih ada sih di sana ya. Kemudian bersih-bersihnya itu juga udah kebiasaan di sana. Tapi yang spesial Mak Megang itu yang makanan sebegitu spesialnya gitu ya, disediakan untuk menyambut bulan suci Iya, Ramadan iya, gitu iya. luar biasa. Belum Apalagi- lagi yang makan bareng di talam itu loh, ada juga gitu. Oh, iya, makan betul. rame-rame di talam itu mungkin kita masih akan menemukan itu di kabupaten-kabupaten mungkin ya di Aceh gitu yang masih menjalankan tradisi seperti itu gitu, makan Betul. bareng dan lebih ke biasanya kan gini nih, kenapa sama tetangga? Karena biasanya kalau di daerah-daerah itu tetangga itu masih saudara sendiri, Iya, gitu betul, ya kan. betul. Kecuali di kota Banda Aceh mungkin Iya, udah mulai itu kan gitu ya. beda-beda gitu. Nah, tapi Uh-uh. kalau di daerah-daerah sendiri itu memang rata-rata tetangga itu adalah saudaranya Iya. sendiri. Biasa satu kampung juga saudara. Iya, deh, biasanya gitu ya. Ini satu kampung semuanya betul. hubungan darah gitu ya. Jadi kayak gitu. kalau untuk menyambut tuh bener-bener sekampung tuh Iya, sama itu ya, ininya benar, semangatnya benar. gitu ya. Benar-benar. Jadi ini yang membuat kita sebenarnya apa ya, merasa beruntung kali ya. Beruntung ya ada di Aceh, apalagi di bulan puasa gitu. Iya, Puasanya emang di Aceh. beda banget sih suasananya, apalagi di hari pertama nih enak
banget gitu, kayak apa ya, kalau kita keluar rumah tadi ya waktu mau menuju Iya. kemari itu sepi banget. Sepi. Sepi banget gitu ya. Tapi nanti menuju buka puasa baru deh ya, rame daerah gitu ya. TVRI Ketapang ini luar biasa ya. Macet biasanya Luar ya. biasa Mudah-mudahan itu. hari ini belum ya. Mudah-mudahan. Biar Tapi kita kan, bisa cepet pulang ke rumah nih buka puasa. tapi kan orang beli apa sih kayak untuk bukaan kan udah mulai Udah ya. mulai Udah ya, mulai untuk gitu. takjil gitu ya. Tapi mungkin nggak akan sebanyak hari-hari selanjutnya. Kenapa? Karena biasa di hari pertama itu banyak dari kita yang masak sendiri, bikin sendiri. Iya, Untuk betul. bukaan tuh masih bikin Karena sendiri. hari pertama masih pelengkap aja menu buka puasa. Karena yang kemarin kan masih banyak tuh Iya, untuk iya, megang benar, ya. benar, Kayak benar. menu utamanya Menu itu masih utama, banyak iya. gitu ya. Jadi makanya Itu masih tadi sempat. cincaunya tadi Iya, cincau tadi. Makanya masih sempat untuk bikin kue gitu. Karena Heeh. masak-masaknya itu udah dari kemarin megang gitu. Iya. Jadi hari Atau ini jangan-jangan kuenya udah di frozen ya. iya bisa jadi. Kayaknya Sekarang kan curiganya canggih ya. Tika gitu. Iya sih. Udah di frozen pesan lagi sama Pesan orang. lagi. Bukan bikin sendiri, pesan sama yang namanya Saver. Iya. Jadi memang persiapan segitunya nggak Betul. cuma untuk menu beratnya tapi juga untuk menu buka Berbukanya puasa, tuh terus udah juga disiapin. minuman-minumannya gitu. Segitunya memang kita mempersiapkan bulan puasa ini gitu ya. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga punya tradisi yang sama, punya kebiasaan yang sama gitu. Terus juga apa ya? Mungkin yang ngebedain menunya. Menunya. Nah, ya. menu Karena kan yang setiap lidah di keluarga yang berbeda tuh berbeda juga Iya, gitu itu kan. sesimpel kayak cincau, ada yang senangnya sama kates, Iya. ada juga yang Sama mentimun. cincau sama timun Iya. gitu, ada yang Atau ada juga sekarang yang terbaru Apa sama tuh? teh. oh iya, Kalau di rumah tuh karena anak-anak nggak suka itu, Iya, iya. jadi pakai teh cincau, nanti tinggal ditambahin jeruk nipis gitu. Oh, ini menu Jadi, baru nih. menu baru Boleh ya. coba nanti buka puasa ya. Nanti ya Oke, kita boleh. bahas di tema Boleh. berikutnya Tema ya. berikutnya menunya ya Heeh. gitu. Oh gitu. Oh iya ya benar. Nah, itu jadi sebenarnya sesimpel itu keberagaman itu baru jenis minuman untuk buka puasa ya. Betul. Belum lagi yang lain-lain gitu. Tapi memang di hari pertama ini biasanya bukaan itu masih heboh gitu ya, Betul. masih heboh karena masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan itu. Terus juga persiapan taraweh yang luar biasa. Betul. Ada yang mungkin mukenah yang dari dulu-dulu tuh yang nggak kepake, jarang kepake, keluar ya, keluar karena mau pakai semua. yang baru ya. Benar gitu Dan kan. karena kan ibadahnya tuh semakin banyak. Iya. Sholatnya 5 waktu, tambah lagi yang sunnahnya, Sunnah, tambah lagi tarawih, tarawihnya, dan lain-lain. dipakai lagi waktu tadarus. Jadi tuh Iya. kepake semua yang Iya, kemarin karena kan simpan-simpan. ganti-gantinya tuh lebih Lebih, cepet gitu. iya Jadi benar. makanya mukena lebih banyak yang kepake gitu daripada kita hari-hari sholat hari-hari gitu. Iya, Nah, betul. ini biasanya cewek-cewek ini udah pasti nih mukena dari apa sih pustaka mukenanya tuh Iya, keluar semua udah keluar gitu semua ya. gitu. Udah ada planning nanti nih hari keberapa harus ganti gitu. Iya, ya. iya. Nah itu tadi untuk menyambut Ramadan dan kebiasaan yang benar-benar dinantikan itu kita udah punya planning. Iya. Ngapain aja sih bulan suci Ramadan Iya, ini? benar, Tadi mulai benar. pekerjaan udah mulai diringankan sedikit gitu Iya. ya karena mau maksimal untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan Iya. ya kan. Mhm. Terus tadi mulai dari tadarusnya juga, Iya, benar, sholat benar. tarawihnya. Mungkin juga ada prepare kalau anak-anak tuh untuk ikut pesantren kilat. Iya, ya. benar-benar banyak pokoknya yang dilakukan atau juga mungkin ada tipe yang kayak dia bilang ngelis. Iya, ngelis betul, ya. betul. Jadi ngelis Biasanya memang- orang detail ya, Iya. dia gitu ya. Ngelis dia mau ngapain aja di puasa pertama, di puasa selanjutnya dan selanjutnya gitu tuh memang udah ada catatannya sama dia tuh ada. Tapi tipe-tipe yang Tika sampai gitu nggak sih? let it flow ya, ketika jalan aja. Hari ini mau Jalanin ngapain? aja. Lihat nanti. Pokoknya semangatnya harus bertambah ya. Iya, Kalau hari ini level 1, besok level 2, tambah terus levelnya sampai Iya. 30 nanti gitu ya. Harus ya. Biarpun nggak ada listnya. Iya, walaupun nggak ada listnya, tapi kan lebih unpredictable Ya, ya. Jadi kan itu lebih dia. semangat. Biasanya aduh hari ini kira-kira sampai kapan nih ya? Jadi kayak apa gitu menjalani satu hari tuh rasanya wah Ya. luar biasa ya hari ini. Rupanya aku mampu ya hari ini gitu ya, di segala ina-inu puasaku Luar akhirnya nyampe biasa juga di gitu buka ya. puasanya gitu. Iya, mudah-mudahan semangat menyambut bulan suci Ramadan dan menjalani puasa pertama ini terus ya nanti tertular di hari-hari berikutnya Iya. seperti caption kita tadi. Iya benar, hari pertamamu menentukan hari-hari berikutnya. selanjutnya. Aduh, hari pertama Kualitasnya tuh udah seperti apa? dapat caption hari pertama. Terus juga kita pengen tetap merasakan vibe menyambut Ramadan ini seperti
di masjid misalnya dengan anak-anak yang rame gitu ya, terus ngeramein masjid dengan ibadah, dengan mungkin main ya, kalau anak-anak lebih ke main gitu. Betul. Itu yang menjadi budaya kita di Aceh juga, di mana bulan puasa tuh masjid nggak pernah kosong gitu ya. Bahkan betul. setelah ibadah sholat tarawih pun masih Ada ada yang tadarus sampai sahur gitu terus ya. juga ada yang masih main, memang di situ main gitu, karena Tapi mungkin kan ada beberapa ada yang baiknya sih anak-anak main di sekitaran masjid itu kan denger juga Iya, ya kan iya, tadarusannya secara di nggak sadar mungkin dalam. dia menghafal gitu ya, Iya, di betul. alam bawah sadarnya gitu. Aduh, kayak yang paling tahu nih. Tapi emang seperti itu katanya. Iya, betul. Gitu. Jadi anak-anak itu memang dibiasakan untuk bisa bermain di sekitar yang orang melakukan ibadah, kemudian nanti dia akan melakukan ibadah yang sama gitu ya. Semoga bersama teman-teman yang memang mendengar Iya, jangan main petasan ya. Iya, Ini itu yang yang susah jangan, sih. itu yang nggak boleh gitu. Ini udah jadi tradisi sih sebenarnya, tapi tradisi yang harus ini Tapi juga. itu udah mulai dihilangkan loh, dia kalau Iya, menurutku. karena nggak boleh juga, udah Iya, ada peraturannya kan, nggak boleh tuh main petasan lagi orang sholat tarawih gitu Iya kan, bener mengganggu. kan. Nah, makanya Karena kan dulu ada ini, Tika, sampai mengganggu banget gitu kan. Iya, Jadi iya. lagi sholat tarawih, kita Dor, lagi dor, dor dor, gitu kan. gitu ya. Jadi kayaknya tuh, ya benar sih ada aturannya, jadi Iya. anak-anak tuh jadi lebih ini ya, fokus ke boleh ibadah. main tapi yang kalem, Jangan mengganggu. gitu, jangan mengganggu gitu. Karena memang suasana-suasana kayak gini yang belum tentu kita dapatkan di hari-hari lain gitu. Dan Betul. ini memang adanya di Hanya di bulan suci Ramadan. bulan suci Tapi Ramadan. ada momen sih sebenarnya, Tika. Kalau dulu tuh kan bukan petasan, apa sih main Mariam itu kan? Oh. Tapi tuh nggak malam biasanya anak-anak Jadi lakuin, ya kan siang-siang siang bolong ya, gitu, disuruh tidur sama siang aja, malah. sama aja. Iya. Itu waktunya ibadah tidur siang gitu ya. Tapi tetap itu ya. Iya, tapi ya- Biasa kalau anak-anak kalau di pemukiman padat tuh udah jarang banget Iya, gitu iya, ya. Kalau udah benar-benar. pinggiran kota Banda Aceh itu masih ada tuh main Mariam, apa sih istilahnya bahasa Acehnya ya? Oh Iya, ya? iya, iya. Ya, Pokoknya tahu paham lah tapi ya. daripada salah ya. Nggak apa gitu. bisa diulang ya, udah paham Boleh, juga boleh, gitu boleh, ya. boleh, nanti Jadi boleh yang DM kayak kita ya. bom-bom gitu. DM ke TVRI Official apa ya namanya? Itu loh tadi namanya gitu, itu aja nggak tahu. Gitu. Oke, seru banget pembahasan kita hari ini tentang nikmatnya Ramadan 1446 Hijriah. Iya. Seperti apa prosesi menyambut, Menyambutnya. terus juga Sampai hari ini kita menjalankan ibadah ya. puasa hari pertama. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini ya 1446 Hijriah tuh kualitasnya lebih baik di tahun dari kemarin-kemarin. tahun-tahun sebelumnya, Iya, dan jangan turun di hari-hari berikutnya gitu ya. Itu yang kita Pokoknya harapkan. targetnya kita jadi orang yang lebih, jadi muslim yang lebih baik di tahun ini ya. Oke. Menuju fitrah, kita harus dapat fitrahnya. Oh nanti. iya. Dan yang pasti jangan lupa saksikan terus Ramadan Penuh Cerita di setiap harinya selama bulan Ramadan di jam 3 sore. Ya, dan kita kan rame nanti ya. Akan rame Kan banget, gak rame-rame cuma banget ada Ida dan hostnya. Tika, tapi juga ada teman-teman yang lain. teman-teman yang juga. lain. Jadi, Oke. jam 3 sore ya, jangan lupa tetap di TVRI Aceh untuk menyaksikan Ramadan Penuh Cerita. Akhirnya saya Ida Almadani. Dan saya Tika Darmawan pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya ngobrolnya ya.